Oke, lanjut ya. Di tahap 3 ini kita mau bikin tentang behavior dari sebuah spread dan animasinya gitu ya. Ini saya pakai masker, saya lagi agak sedikit batuk sebenarnya. Oke, lanjut kita lihat di bagian sini ya. Kemarin kan udah bikin ini ya, bikin seperti ini ya. Nah, sekarang kita mau bikin animasi. Coba Anda perhatiin di running layout yang media edukasi. Kalau kita klik langsung pindah ya. Nah, kita mau buat animasinya dulu. Nah, buat animasinya bisa diklik 2 kali. Nah, di bagian sini adalah ada animation frame. Kalau dia ke belakang begitu geser aja ininya nih. Nah, tuh. Nah, komponennya di bagian sini untuk editing ada, bisa di zoom juga animation frame. Di sini ada default, di sini bagian properties. Oke, cara nambahkannya kita tambahkan animation frame fall files. Saya tambahkan yang ini ya. Ini biar kelap-kelip ya, klip gitu. Kemudian saya yang ini duplikat, saya taruh sebelah sini. Oke, kalau kita lihat preview, klik kanan di default, preview. Tuh. Tapi dia geraknya lain ya. Nah, ini pastiin di tengah-tengah make pointnya. Ini juga di tengah, ini juga di tengah. Kita preview lagi ya. Tuh, klip ya. Tapi dia nggak looping. Kalau mau looping di bagian sini loopnya dihidupin, yes, sehingga kita bisa jalankan ini. Coba preview lagi ya. Tuh. Sehingga ketika kita jalankan di sini nanti, nah, jadi ya, ini animation frame-nya. Jadi animation frame itu berguna untuk membuat animasi seperti ini. Ketika klik, nah baru klik, oke, sip. Nah, itu membuat animasi ya. Atau juga mau buat komponen lain gitu ya. Ini animasi tahap 1, dia menggunakan animation frame. Perpindahan frame kita catat dalam berapa perpindahan animation frame-nya. Cara ngaturnya seperti itu. Ini dia, sini kecepatannya. Kalau mau lebih cepat silahkan. Kemudian kita mau menambahkan animation frame yang tahap 2 ya. Misal kita mau nambahin bintang, sebuah bintang yang bisa berputar sini misalnya. Nah, ininya berputar-putar sini, muter gitu. Kalau muter-muter seperti ini, ada di bagian properties, klik ada behavior, tingkah laku. Di behavior ini tombol plus. Nah, scroll, mungkin punya Anda nggak sebanyak ini ya. Kasih yang namanya rotate. Nah, rotate. Udah gitu aja, Pak. Rotate-nya 180. Ketika saya running, nih rotate ya, muter. Kalau saya clone, cara clone tuh tekan kontrol, tarik. Misal ini ya. Jangan ini nadenya. Oke. Ya. Ya. Ini kebanyakan kayaknya. Ini aja lah. Lo bisa nggak dipindah-pindah? Nah, kalau mau pindah-pindah, behaviornya namanya ada drag and drop. Nah, itu ya, behaviornya ada 2 ya, rotate sama drag and drop. Itu berlaku untuk semuanya. Bisa di drag and drop sambil nunggu start gitu kakak-kakaknya, biar media edukasinya biar cepet anak-anaknya tuh. Oke, jadi anak-anak bisa interaksi nih, bisa interaksi. Nah, itu start. Kemudian kalau untuk materi kan pindah-pindah gini ya, kamu tahu percaya diri atau, nah, untuk membuat materinya berarti kita harus geser kiri kanan ya. Kita kasih tombol ini nih, kasih pakai ini ya, pakai yang ini. Bentar, bentar, ini kenapa nggak boleh bisa di drag? Start dulu. Hop. Coba di add dari sini ya. Kalau di sini di add pakai apa Pak? Spread? Enggak, jangan begitu, kelamaan. Rasanya bisa ini. Nah, itu tadi kenapa nggak bisa? Nggak tahu tuh. Nah, tuh. Nah,
swipe-nya sini, swipe-nya bawah aja Pak. Oke. Ini untuk pindah-pindahin tuh naik-naik ya. Jadi materinya ganti-ganti. Oke. Kita balik ke Canva dulu ya. Create design, custom tadi 480/854 ya. Misalkan materi tadi yang pertama pentingnya kamu tidak percaya diri gitu. Terus naikin lagi misalnya ada materi lagi yang berisikan, terserah lah materinya apa gitu ya. Materinya misalnya proposal penelitian misalnya gitu ya. Nah, proposal penelitian gitu ya. Kemudian saya anggaplah saya punya 3 materi ya. Nah, materinya terserah Anda nanti misalnya. Materi 2. Kemudian saya blok. Terus ada juga misalnya materi 3-nya ini deh. Nah ini. Nah, bikin slide gitu ya. Nah, resep lagi sama kita, download PNG, download, kasih materi lagi ya, materi 3. Nah, di materi 3 ini berarti klik 2 kali dulu komponen ini. Ingat animation frame di bawah sini, klik kanan import frame from files. Tadi saya taruh di sini di record materi 2 sip, tekan kontrol ini ya. Materi 2 dengan materi 3 apa ya? Tahu 2 3. Nah, ini defaultnya jangan di loop ya. Tuh, jangan di loop ya. Kalau di loop nanti bahaya. Ini frame-nya. Dinya gini. 0 1 2 3. Nah, ketika dijalankan ceritanya begini. Dari menu ya, kita klik. Nah, kan udah otomatis jalan ya. Tuh, otomatis jalan dan itu kemana-mana tuh. Kita lupa ngatur tadi. Pastiin yang ini 0,0 x-nya. 0,0 0,0. Nah, yang ini 0,0 juga. Oke. Kemudian di defaultnya ini pastiin jangan sampai di speednya nggak ada, speednya 0 di close. Jadi ketika saya running nggak gerak dia, nggak gerak karena kita ganti speednya tadi, speednya 0. Kita pindahnya kalau kita running layout menu utama, ketika kita klik start, kita klik sebelah kiri, dia pindah kanan, pindah gitu ya. Caranya gimana? Caranya gini. Pertama pastiin ini apa? Kasih nama dulu. Ini rename BTN kanan. Yang ini BTN kiri. BTN kiri. Kalau saya klik kanan dia naik tuh materi ganti background connect 1. Kalau klik kiri. Oke ya. Lanjut ya. Cara berarti buatnya DS materi. Yang ini saya satuin aja biar kelihatan semua DS materinya. Nah, kita pakai variabel global dulu nih. Baru nih saya kenalkan variabel global. Klik kanan add global variable. Posisi. Tipenya number 0 dan ketika di start layout pastiin posisi si materi set frame berapa? Set frame 0. Tuh ya. Tapi ketika saya tambahkan, ketika saya klik mouse, klik objek kiri, kanan dulu, kanan dan tambahin 1 sistem add to set value, add to posisi 1 dan tuh. Oke. Tapi kalau saya mouse-nya klik kiri, itu kan kanan ya, kiri dan tuh.
saya subtract satu itu ya. Dan pastiin setelah diklik kanan, pastiin ininya Anda letakkan di every tick. Sistem dicek every tick tiap detik. Apa yang tiap detik? Materi, set frame, posisi. Dan ini frame pertama, dia pastiin framenya 0. Ketika klik kiri nambah 1 kali posisi, saya besarkan dikit, nambah posisinya kan, posisinya 0 naik ke 1, naik ke 2, naik 1, naik ke 2. Jadi ketika saya jalankan dari menu ya, rekan-rekan, saya liatin S nya dulu, kita liatin sebelah kiri ya, start. Ketika klik kiri, nah tuh itu ya saya. Ini untuk pindah-pindahin materi. Nah kalau diklik 2 kali titik, kalau balik lagi nggak bisa lama-lama, nah gitu. Berarti kan itu kelebihan ya. Kalau kelebihan seperti itu kan sebenarnya posisinya ngelebihin. Kita bisa pakai another kondisi di mana kita compare variabelnya. Jangan sampai statusnya tuh ngelebihin ini, lebih dari 3 ya. Lebih dari 3. Nah kalau lebih dari 3 kan nggak boleh begini. Nah ini kan tahap selanjutnya ya. Kalau begini kan nanti di pembahasan di kolom komentar gimana cara nanganin. Ada yang tahu nggak? Cobain. Nah yang jelas kita tambahin another kondisi di mana kita compare variabelnya. Jangan sampai sih posisi ini kalau sama dengan sekian, dari sekian sampai sekian baru boleh gitu ya. Kalau misalnya pakai getter dan getter boleh di situ. Nah tapi intinya balik lagi ya, itu masalah untuk tambahan lagi. Sedangkan yang everytick tiap detik ngedeteksi frame berapa sekarang gitu. Coba kita jalankan layout. Ini animasi tadi ya. Kiri 1 2. Kan nggak saya klik lagi nih. 1 2 1 2 1 2. Tapi kalau saya klik 1 2 3 3 3 4 5 6 7 8 9 10. Kan kalau dibalikin lagi nggak langsung balik. Tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Baru klik 1 kali lagi balik lagi. Nah, bagaimana untuk seperti itu? Nah, tulis di bagian komentar ya. Oke, itu aja untuk hari ini di tahap 3 ya. Di tahap 4 nanti saya akan lanjutkan materinya. Tungguin aja ya. Selamat berjumpa kembali.